Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Kembali kita ketemu di video ini. Kali ini kita membahas soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan operator layanan operasional. Soal-soal berikut ini merupakan soal-soal sesuai dengan kisi-kisi resmi terbaru, sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang baru-baru ini dikeluarkan pada tanggal 29 November yang lalu, di mana surat ini berisi terkait dengan materi pokok seleksi kompetensi teknis. Nah, untuk video kali ini kita membahas kompetensi teknis untuk jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal sesuai dengan pedoman materi ini, ya, pedoman materi yang dapatkan dari surat resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang terbaru, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar. Nanti admin akan menyiapkan soal-soal terbaru, ya, berdasarkan kisi-kisi dari Menpan RB, khususnya untuk kompetensi teknis jabatan P3K. Silakan hubungi admin kami melalui nomor WA yang saya bagikan di kolom komentar dan kolom deskripsi video ini. Baik rekan-rekan, kita langsung saja membahas soal-soal pada kali ini, dan ke depan kita akan membahas secara berkelanjutan untuk semua formasi, ya, termasuk dengan materi-materi pokok berdasarkan jabatan yang dilamar P3K pada tahun ini. Untuk kali ini kita membahas operator layanan operasional, di mana untuk materi pokoknya terdiri dari 8 poin. Yang pertama dan akan kita bahas pada video kali ini adalah materi terkait dengan menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur. Jadi ini adalah materi kisi-kisi pertama dari operator layanan operasional, yakni menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Baik rekan-rekan, kita langsung saja ke pertanyaan pertama sesuai dengan kisi-kisi atau materi pertama yang ada di dalam pedoman materi untuk jabatan operator layanan operasional. Soalnya adalah, sebelum saya membaca soalnya, kepada rekan-rekan yang ingin berpartisipasi menjawab soal pada video kali ini, silakan nanti bisa mengirimkan atau menuliskan pilihan jawaban yang kira-kira benar di kolom komentar video ini. Pertanyaan yang pertama adalah, seorang operator layanan operasional menerima sebuah kendaraan operasional baru dari penyedia jasa. Nah, untuk memastikan kendaraan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator sebelum menerima kendaraan tersebut? Jadi ini sesuai dengan materi tadi, ya, pedoman materi dari surat Menpan RB, yakni menerima sarana dan prasarana operasional. Jadi ini contoh atau kisi-kisi soal dari materi yang pertama. Pilihan jawabannya: A, membandingkan nomor seri kendaraan dengan dokumen yang ada. B, memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan seperti STNK dan faktur. C, melakukan uji coba kendaraan untuk memastikan kelayakan operasional. D, memeriksa kondisi fisik kendaraan secara menyeluruh. E, membuat laporan penerimaan kendaraan kepada atasan langsung. Sedangkan rekan-rekan untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan seperti STNK dan faktur. Penjelasannya, jadi di bank soal itu rekan-rekan sudah ada penjelasan juga, ya. Bank soal kisi-kisi pedoman materi terbaru ini sudah ada penjelasan, dan rekan-rekan bisa membaca penjelasannya karena bisa saja dari penjelasan ini bisa diuraikan di dalam bentuk soal atau pertanyaan yang berbeda pada saat tes. Penjelasannya adalah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang operator adalah memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan seperti surat tanda nomor kendaraan,
dan faktur pembelian. Ini penting untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut tercatat secara sah dan sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku sebelum pemeriksaan fisik dilakukan. Jadi sebagai seorang operator layanan operasional, apabila menerima sebuah prasarana kantor, maka langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memeriksa kelengkapan dokumen. Jadi ini yang perlu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, di dalam proses penerimaan sarana dan prasarana, operator layanan operasional mendapati bahwa dokumen pengiriman tidak sesuai dengan barang yang diterima. Apa tindakan yang harus diambil oleh seorang operator sesuai dengan prosedur yang berlaku? A. Menerima barang tersebut dan melaporkan ketidakcocokan ke atasan setelahnya. B. Menyusun laporan ketidakcocokan dan menghubungi penyedia barang. C. Menerima barang sesuai dengan dokumen yang ada dan tidak perlu melapor. D. Menolak barang dan menunggu instruksi lebih lanjut tanpa melakukan komunikasi. E. Melakukan dokumen pengiriman agar sesuai dengan barang yang diterima. Silakan rekan-rekan untuk soal nomor 2 jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni menyusun laporan ketidakcocokan dan menghubungi penyedia barang. Penjelasannya, jika terdapat ketidakcocokan antara dokumen dan barang yang diterima, maka langkah yang tepat adalah menyusun laporan ketidakcocokan dan segera menghubungi penyedia barang untuk klarifikasi. Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan memastikan tidak terjadi kesalahan dalam proses penerimaan barang. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi ini penjelasan termasuk materi yang penting ya. Jadi intinya, jika tidak terdapat kecocokan antara dokumen dan barang apapun yang diterima, maka rekan-rekan bisa mengambil tindakan, menyusun laporan ketidakcocokan dan segera menghubungi penyedia barang. Jadi bisa saja nanti mungkin soal-soalnya tidak sama persis dengan apa yang disebutkan tadi, namun materi ini terkait dengan materi ini, maka langkah yang pertama adalah menyusun laporan ketidakcocokan yang harus Anda lakukan dan segera menghubungi penyedia barang untuk klarifikasi. Baik rekan-rekan, kita lanjut ke soal nomor 3. Setelah memeriksa sarana dan prasarana yang diterima, operator menemukan beberapa kerusakan dan peralatan yang baru. Apa langkah berikutnya yang harus dilakukan? Seorang operator sesuai dengan prosedur A, segera melaporkan kerusakan tersebut kepada pihak terkait dan menyusun laporan kerusakan. B. Menggunakan peralatan tersebut sementara sambil menunggu perbaikan. C. Mengembalikan peralatan dan menunggu pergantian baru tanpa melapor. D. Melakukan perbaikan sendiri jika memungkinkan. E. Menerima peralatan dengan catatan kerusakan untuk diperbaiki nanti. Silakan untuk soal nomor 3, tuliskan di kolom komentar A, B, C, D, atau E. 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah A, yakni segera melaporkan kerusakan tersebut kepada pihak terkait dan menyusun laporan kerusakan. Penjelasannya rekan-rekan ini yang penting ya, penjelasannya materi yang bisa kita pelajari. Jika ditemukan kerusakan pada peralatan, maka seorang operator harus segera melaporkan kerusakan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab seperti atasan atau pihak penyedia barang, serta menyusun laporan kerusakan. Ini sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa masalah dapat ditangani dengan tepat dan tidak mengganggu kelancaran operasional. Jadi jika ada soal nanti yang menggambarkan kasus seperti ini, maka langkah yang bisa rekan-rekan ambil adalah melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab, apakah itu atasan atau pihak penyedia barang, serta menyusun laporan kerusakan. Nah, demikian rekan-rekan sedikit soal sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari surat Menpan RB untuk jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal ini, silakan hubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Konfirmasi jabatan atau formasi yang rekan-rekan lamar, nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi teknisnya
tentu soal-soal terbaru sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya.